فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله أكرمني وأكرمكم الله. Kita lanjutkan pada pertemuan malam ketiga dari kajian video Festival Dalam Maghrib wal Isya pada kitab Tauhid. Sebuah karya tulis yang Abu Asy'ari Abu Husain Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya telah kita ambil 8 di antaranya masail atau pelajaran yang bisa dipetik dari beberapa landasan hukum di dalam kita kemudahan murajaah sekitar ada sebagian orang mengatakan mudafaratul ilmi, ada hayatul ilmi mudafar ilmu itu dengan diulang, dievaluasi. Pertanyaan pertama kepada Rafi. Nah, pertanyaan pertama kepada Rafi. Apa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia? Untuk apa? Untuk beribadah. Nah, Allah menciptakan jin dan manusia, kita diantara golongan manusia untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Muhammad, Tauhid, kitab yang kita kasih kitab Tauhid. Berapa pembagian Tauhid? Ada berapa pembagian Tauhid? Apa itu? Asma wa sifat. Iman, rububiyah. Apa itu Tauhid rububiyah? Apa artinya Tauhid rububiyah? Pengesahan Allah dalam beribadah. Rububiyah diambil kata Rabbun. Apa artinya Rabb? Arti rububiyah, Tauhid rububiyah. Berarti Tauhid rububiyah adalah Tauhid mentunggalkan Allah dalam apa? Dalam alfa Tauhid rububiyah, berarti Tauhid rububiyah dalam apa? Coba sampai dalam E, tidak dilanjutkan. Terus dalam apa? Mentunggalkan Allah dalam penciptaan, rezeki dan mengatur alam semesta. Sederhananya proses tauhid rububiyah adalah tauhid dalam pekerjaan Allah Subhanahu wa taala.
mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, mentauhidkan Allah dari pekerjaannya. Di antara pekerjaan Allah yang paling menunjuk, menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, menentukan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan, mematikan, merahmati, menyayangi, membenci, seterusnya. Mukbil tauhid uluhiyah. Tauhid jadi satu tauhid uluhiyah. Apa dia tauhid uluhiyah? Pekerjaan hamba misalnya apa? Allah. Nah, beribadah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Ibadah yang berasal dari hamba. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, tidak ada mentauhidkan Allah dalam pekerjaan hamba berupa peribadatan, sholat, puasa, zakat, haji. Keseluruhannya kita tunggalkan Allah dalam hal hanya kepada Dia tertuju ibadah kita. Abu Yahya, apa hikmah diutusnya para rasul? Nah, tujuan Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab adalah mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tujuan diutusnya para rasul adalah untuk tauhid. Tujuan tauhid. Abu Abdullah, apa arti togut? Apa arti togut? Togut adalah segala sesuatu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang disembah. Yang disembah saja. Adapun yang diibadahi, diikuti dan ditaati. Nah, diibadahi, diikuti dan ditaati. Togut adalah pengertian yang paling indah dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Segala sesuatu yang hamba melampaui batas dalam hal diibadahi, ditaati dan diikuti. Nah, saudara poin ini tadi kita kaji, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita akan lanjut masail yang berikutnya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah alaih, At-Tasi'ah, yang ke-9. Nah, poin yang ke-9. Masail yang ke-9. Kata beliau, ilmu sya'ni salatil ayat al-muhkamat fi suratil an'am inda salam. Agungnya nilai 3 ayat yang muhkam dari surat Al-An'am di sisi para salaf, sisi para pendahulu kita yang salaf. Nah, melanjutkan wa fiha asyr masail, dan di dalamnya terdapat 10 poin penting. Awaluha an-nahyu an-syirik. Yang paling pertama serta utama adalah larangan tentang kesyirikan. Yang ke-9, agungnya perkara 3 ayat muhkam dalam surat Al-An'am di sisi salaf. 3 ayat yang pada disebutkan kepada kita, tepatnya ada 151, 152 dan 153. Dari sisi mana agungnya? Boleh sebutkan Allah sebutkan di dalamnya 10 poin. Yang pertama dan utama adalah larangan untuk kesyirikan. Kalau kita baca dari awal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," wahai Muhammad, katakanlah, "Ta'alu atul ma harrama rabbukum 'alaikum." Kemarilah aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Kemudian diperinci 10 perkara tersebut. Pertama, Allah tusyriku bihi syai'an, janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, hendaknya terhadap kedua orang tua berbakti.
Yang kedua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian serta kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah mendekati kekejian yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wala taqtulu nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. 3 haknya untuk boleh ditumpahkan darah yang tadinya haram menjadi halal, berzina, dirajam, kisos, nyawa dibayar nyawa, murtad dari agama Islam. Perkara kelima. 5 perkara pertama Allah tutup dalikum wasawqan bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itulah Dia yakni Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian memikirkannya, agar mau berpikir. Perhatikan tentang akhir-akhir 3 ayat ini akan kita simpulkan nanti. Yang keenam, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha syuddah. Jangan berdekati harta anak yatim kecuali dengan jalan yang baik sampai dia mencapai usia balik atau dewasa. Yang lainnya untuk memakan harta anak yatim dengan tidak hak. Yang ketujuh, waful kaila wal mizan bil qist. Nah, tunaikanlah timbangan dan takaran dengan adil. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Yang kedelapan, kami tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, membebankan kepada satu jiwa kecuali semampunya. Yang sembilan, wa idza kuntum fa'dilu walau kana dza qurbah. Apabila kalian bertutur kata, adillah meskipun terhadap kerabat sendiri. Kerabat salah dikatakan salah. Orang jauh benar, jujur katakan benar, inati adil. Wa bi ahdillahi aufu. Terhadap janji akan Allah tunaikanlah. Terakhir Allah tutup pada ayat ini, dalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu dia, yakni Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Yang pertama memikirkan, yang kedua mengambil pelajaran, yang ketiga, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang lurus. Ikutilah jalan tersebut. Dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain, akan memecah belah kalian dari jalanku. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itulah dia, yakni Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Perhatikan, setiap 3 akhir dari 3 ayat ini. Pertama Allah tutup dengan ta'qilun, yang kedua tadzakkarun, yang ketiga tattaqun. Nah, untuk bisa menjadi orang yang bertakwa harus lewati 2 tahapan ini. Apa itu? Memikirkan. Setelah memikirkan baru bisa masuk pelajaran. Setelah itu, setelah paham baru mencapai tingkatan ketakwaan. Nah, bertutur kata yang adil. Terakhir yang ke-10, penuhi, tunaikan janji Allah. Yang kita sebutkan juga pada pertemuan pertama setelah pembacaan 5 ayat sekaligus dan 1 hadis. Bahasanya ayat ini berkaitan dengan kitab Tauhid adalah larangan yang paling pertama adalah lawan dari Tauhid. Apa itu? Syirik. Dengan barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada umat manusia syariat yang berfokus pada 2 hal. Dan bukan mengatakan hal tersebut. 2 hal, kalau kita pelajari seluruh ayat, seluruh hadis berfokus pada 2 hal ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Perintah dan larangan. Perintah yang harus dijalankan, larangan yang harus dihindari. Begitu banyak perintah, begitu banyak larangan, kita ke larangan. Nah, sekian banyak larangan yang paling pertama apa itu? Syirik. Makanya larangan kepada syirik adalah larangan yang paling besar.
larangan yang paling besar. Sebelum kita mengamalkan larangan-larangan yang lainnya, ini dulu yang utama. Ini dulu yang paling utama. Akan datang nanti tentang jeleknya kesyirikan pada bab-babnya setelahnya. Kita baca ke masail berikutnya. Kita ulangi sekali lagi kesimpulan dari masalah yang ke-9 adalah bahwa ada 10 larangan yang Allah sebutkan dalam 3 ayat surat Al-An'am. Allah mulai pertama kali dengan larangan yang paling terbesar, apa itu? Kesyirikan, yang mana kesyirikan adalah lawan daripada tauhid. Al-Ashirah, masail yang ke-10. Pada urutan begini fi taqdim wa ta'khir. Beliau sebutkan pada poin yang sebelumnya 9 ayat surat Al-An'am. Beliau sebutkan pada poin yang ke-10 surat Al-Isra. Padahal urutan dari judul bab. Nah, fi taqdim wa ta'khir, ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Labas. Bukan satu masalah yang besar. Yang ke-10 kata beliau, al-ayatul muhkamatu fi suratil Isra. Ayat yang muhkam dari surat Al-Isra. Ada 2 ayat. Dimulai dari perkataan Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan seterusnya. Berisikan apa? 2 ayat tersebut. Wa fiha 18 mas'alatan. Di dalamnya terdapat 18 pokok pembahasan 2 ayat tersebut. Di cetakan ini hanya disebutkan 2 poin. Pertama, hak Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Yang kedua, orang tua berbakti kepadanya. Lanjutan dari ayat ini, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Lanjut lagi ayat setelahnya, wa imma tu'ridun anhum tidaklah sedikit. Di dalamnya terdapat 18 pokok pembahasan. Bada'aha Allah biqaulihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula. Nah, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perkataannya, janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Jadilah engkau yang tercela dan terhinakan. Allah mulai dengan larangan akan kesyirikan. Wa khatamaha biqaulihi, dan dia pun tutup dengan perkataannya, dimulai dengan syirik, ditutup dengan bahaya kesyirikan. Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Janganlah menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, niscaya engkau akan dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Hina dina, dalam keadaan terhinakan. Nah, subhanallah, beliau ajarkan kepada kita dalam buku ini selain fawaid tauhidiyah, beliau pun ajarkan kepada kita tentang ilmu tafsir, memahami ayat per ayat. Beliau ajarkan bahwasanya untuk bisa memahaminya, perhatikan dari awal sampai akhir, dimulai dan diselesaikan, pembuka dan penutup. Memberikan satu kesimpulan kepada kita bahwasanya surat Al-Isra yang beliau bawakan dalam bab kitab tauhid, masih pelajaran bahwasanya Allah mulai dengan tauhid, ditutup juga dengan tauhid. yakni Allah mulai dengan lawan dari tauhid, yakni kesyirikan, ditutup juga dengan lawan dari tauhid, yakni kesyirikan. Benar ayat dari kita nasubat saling berkaitan satu dengan yang lainnya. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita tentang agungnya urusan pembahasan ini. 18 materi Allah jadikan sebagai pembuka larangan syirik, penutup celaan terhadap syirik, kemudian Allah tutup lagi setelah itu. Nah, zalika mimma auha ilaika rabbuk. Yang demikian itulah apa yang Rabb engkau wahyukan kepada engkau minal hikmah, dari pelajaran, dari nasihat, dari teguran, dari wejangan. Intinya ini adalah pelajaran. 18 pelajaran. Kalau kita susulkan di dalamnya terdapat larangan untuk mencuri jiwa yang Allah haramkan, larangan untuk memakan harta anak yatim. Nah, larangan untuk berkata tanpa ilmu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Karena ini merupakan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan inilah pelajaran. Tiap di antara sekian banyak pelajaran, 18 poin pelajaran. Apa yang paling pertama Allah mulai tentang tauhid. Subhanallah. Kesemuanya berbahagia kepada kita dalam bab yang pertama, ayat-ayat tentang pentingnya tauhid. Sekian banyak perkara Allah mulai dengan ini, perkara tauhid. Sebelum kita berbakti kepada kedua orang tua, sebelum kita menghormati hak sesama tetangga, sebelum kita memenuhi kepentingan sesama kaum muslimin, namun yang paling pertama dan utama yang diprioritaskan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyat Asyar yang ke-11 masih fawaid Qur'aniyah dari ayat-ayat yang beliau bawakan dan tilawah. Ayat surat An-Nisa itu sama ayat al-Huquq al-Asyarah. Bada'a Allah Ta'ala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Masih tentang rentetan poin-poin. Kali ini materinya tentang apa? Hak asasi. Pada poin yang ke-11 boleh katakan ayat pada surat An-Nisa yang dijuluki dengan ayat 10 hak asasi. Di dalamnya diajarkan tentang 10 hak asasi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nah, wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba dan seterusnya. Beliau sebutkan pada ayat di muqaddimah dengan singkat. Isinya 10 hak asasi. Allah beri pertama, kedua orang tua, tetangga, ibn sabil. Nah, orang melakukan perjalanan kemudian terputus perbekalannya. 10 hak asasi tersebut Allah mulai dengan apa pada pertama kali? Wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Penuhi 10 hak yang Allah perintahkan untuk dipenuhi, namun yang paling diutamakan adalah hak Allah sebelum kita penuhi hak-hak yang lainnya. Itu dari 3 ayat berturut-turut. Surat Al-Isra, surat Al-An'am, kemudian surat An-Nisa, keseluruhannya berkaitan dengan poin-poin yang hendaknya kita penuhi seluruh hak-hak mereka. Kemudian beberapa dosa yang disebutkan juga termasuk dosa-dosa. Nah, namun yang paling dikedepankan adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. As-Saniyat Asyara yang ke-12. Yang ke-12. At-tanbih ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Peringatan tentang wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal. Kalau menyinggung tentang kata wasiat, sama-sama kita ketahui bahwasanya adalah ucapan terakhir yang akan diucapkan oleh seseorang yang mau mengakhiri, dia sadar bahwasanya adalah akhir dari kehidupan dunia, akhir dari kehidupan dunia. Otomatis tinggal beberapa saat lagi dia akan meninggal dunia. Oleh karena itu dia akan mengucapkan kata-kata yang paling penting di antara hal-hal yang ingin dia sampaikan pada ahli warisnya, anggota keluarganya, kerabat yang akan ditinggal. Artinya adalah perkara yang paling penting yang dia ucapkan sebagai mungkin nasihat terakhir, teguran terakhir, pelajaran terakhir. Tapi kalau kita ketahui pertama tentang pemahaman
dikatakan wasiat adalah perkataan yang paling penting, bagaimana lagi kalau wasiat tidak adalah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Bagaimana lagi kalau berasal dari Rasulullah SAW, beliau sifati apapun yang datang dari lisan beliau adalah uktubu fawalladhi nafsi Muhammadin biyadi la yakhruju min hadha illa al-haq. Nah, tulislah dikarenakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar dari sini kecuali al-haq. Nah, yang keluar dari lisan Nabi SAW adalah al-haq. Al-Habib apa yang beliau wasiatkan adalah isinya al-haq. Yang beliau wasiatkan adalah wahyu. Oleh karena itu, wasiat Nabi SAW memiliki peranan yang sangat penting bagi kita sebagai insan yang beragama. Hendaknya memperhatikan tentang wasiat tersebut. Makanya beliau berikan at-tanbih, peringatan. Setelah kita pahami tentang mafhumnya wasiat tersebut, ternyata apa isi wasiatnya? Isi wasiatnya adalah tentang tauhid. Isi wasiat Nabi SAW adalah tentang tauhidullah. Isi wasiat beliau adalah tentang hindarkan diri dari yang namanya lawan dari tauhid, yakni kesyirikan. Waliyadzubillah. Bahkan dari asar yang beliau bawakan, yang beliau syarahkan adalah asar Ibnu Mas'ud, bahwa wasiat beliau adalah wasiat yang resmi langsung dari beliau, bukan main-main. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa ini adalah wasiat yang penting. Man arada yanzuru ila wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala. Barang siapa yang ingin menengok kepada wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat stempel beliau padanya, maka bacalah ayat ini. Stempel ini legal, resmi, langsung dari beliau. Kita simpulkan tentang poin ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sesuatu. Wasiat beliau berupa wahyu dan al-haq. Yang wasiat ini bukan main-main, bahkan serius, terdapat stempel beliau, artinya resmi dan legal langsung dari beliau. Isinya adalah tentang tauhid. Barakallahu. Ini dimulai dari yang ke-12 ini. Al-Thalithah Asyara. Yang ke-13. Ma'rifatu haqqillahi alaina, mengenal hak Allah terhadap kita. Maksudnya Allah memiliki hak. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Bahkan setiap pihak yang ada di sekitaran kita tanpa terkecuali memiliki hak, jauh dan dekat. Orang tua yang memiliki orang tua yang telah melahirkan kita, bapak dan ibu, memiliki hak untuk berbakti kepada mereka. Orang yang tinggal seatap serumah dengan kita, anak istri kita juga memiliki hak-hak mereka adalah dipenuhi, diberikan nafkah, lahir dan batin. Tetangga kita yang mungkin berdekatan rumahnya dengan kita juga memiliki hak berbuat baik kepada mereka dan jangan menyampaikan kejelekan kepada mereka. Tamu yang datang ke rumah kita memiliki hak, yaitu dijamu, diberikan hak perjamuan mereka. Kaum muslimin secara umum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun, dalam sebagian riwayat sittun. Raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'il janaiz wa tashmiyatul atis wa jam'ud da'wah. Hak muslim terhadap muslim yang lain ada 5 perkara. Menjawab salamnya, menjenguk yang sakit, melayat yang meninggal, menjawab undangan, memenuhi undangan, kemudian mendoakan rahmat kepada orang yang bersih. Namun sekian banyak hak-hak yang ada di sekitaran kita, ternyata hak Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama serta utama harus dipenuhi. Dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li badanika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli haqqin haqqan. Yang artinya kata beliau, Rabb engkau memiliki hak yang harus engkau penuhi. Badan engkau pun memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Keluarga engkau pun memiliki hak yang harus engkau penuhi. Seluruh orang. Nah, berikan masing-masing mereka hak mereka. Dan barakallahu fikum, sebelum kita penuhi hak-hak yang ada di sekitaran kita sekian banyak yang harus kita berikan, hak-hak mereka, orang tua, istri, anak, keluarga, famili, karib kerabat, tetangga, kaum muslimin, tamu, bahkan binatang pun memiliki hak. Nah, lingkungan hidup pun memiliki hak, pepohonan, bebatuan. Jangan membuat kerusakan. Berikan hak mereka. Kalau pada sebagian dalil, ketika tidak memberikan hak kepada sebagian binatang, barakallahu fikum, diancam dengan neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzibatil mar'atu fi hirra." Nah, udzibatil mar'atu fi hirra. Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang memanjarakannya. Tidak diberikan makan, tidak juga dilepas dia. Nah, agar dia pergi mencari makanan dengan sendirinya. Kalau binatang saja yang tidak diberikan haknya terancam dengan neraka, bagaimana lagi dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ini barakallahu fikum kita ajarkan kepada pertama diri kita pribadi. Allah memiliki hak, kemudian ajarkan kepada anggota keluarga kita yang paling dekat. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Ar-Rabi'at Asyar yang ke-14, ma'rifatu haqqil 'ibad 'alaihi idza addu haqqahu. Nah, yang keempat adalah mengetahui tentang hak hamba-hamba. Setelah mereka memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kebalikan. Kalau hak Allah Subhanahu wa taala adalah diibadahi, hamba pun memiliki hak. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah alaihi menganjurkan kepada kita untuk bertutur kata yang santun dan sopan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya bukan berarti hal ini wajib. Nah, kita mewajibkan Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut, hanya saja ini berupa ihsan dari Allah. Nah, apa itu hak hamba? Dia akan memberikan keselamatan, keberhasilan untuk tidak disiksa ke dalam neraka setelah memenuhi hak Allah dalam hal ini adalah diibadahi. Maka berarti ini kita sesuatu yang kita wajibkan kepada Allah, lah tidak kita. Nah, ini terdapat kesopanan dalam berbicara atau bertutur kata pada hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita wajibkan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan Allah Subhanahu wa taala, tapi min babil ihsan, kebaikan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang telah memenuhi hak dia, yakni diibadahi. Al-Khamisah Asyara yang ke-15, anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Ini perlu diberikan tanbih. Nah, ini kata beliau. Yang ke-15 adalah bahwa permasalahan ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Nabi dari perkataan mana? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Bolehkah aku memberitahukan kepada orang lain? Arti orang lain belum tahu tentang permasalahan ini, baru si pemilik hadis atau perawi hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan ini bukanlah aib, bukanlah celaan. Seseorang yang mengetahui sebuah ilmu tidak diketahui oleh sebagian orang. Nah, akan datang juga poinnya bahwasanya boleh untuk mengkhususkan sebagian murid dalam sebagian ilmu dan tidak diberikan kepada sebagian yang lainnya, karena tingkatan-tingkatan pemahaman dan tahapan-tahapan dalam mencerna akan ilmu. Jadi di poin yang ke-15 barakallahu fikum kita ambil pelajaran bahwa wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang alim masih ada orang alim yang lainnya. Dalam satu orang belum tentu terkumpul seluruh ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Bisa jadi dia alim dalam suatu materi, belum tentu alim dalam materi yang lain. Orang lain alim dalam suatu hal yang belum tentu ada pada diri seseorang. Nah, ya artinya ilmu bertingkat-tingkat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidak ada kalian diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit.
Bisa jadi sebagian orang mahir dalam masalah mungkin hadis atau tafsir, tapi memiliki kekurangan dalam hal misalnya lughah bahasa. Atau kebalikannya, almi begitu banyak ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, Allah pun sebutkan dalam Al-Qur'an, kalian tidak diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Dia tersedikit itu dan terbagi pada seluruh orang. As-sadisata asyara yang ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Ini beliau berikan tanbih di belakang yang penting. Bolehnya untuk menyembunyikan ilmu dengan tujuan maslahat. Pada kali ini belum waktunya untuk disampaikan. Karena pemahaman seseorang bertingkat-tingkat. Mungkin dia adalah kalangan pemula dalam penuntut ilmu. Jangan sampaikan langsung perkara gaib yang tidak bisa diketahui kecuali orang yang memiliki tingkatan keimanan yang tinggi. Kemudian setelah mencapai pada tingkatan yang kedua, lanjutkan kepada tahapan pembelajaran yang lanjutan yang berikutnya dan seterusnya. Karena pemahaman orang bertingkat-tingkat. Orang dalam menerima pelajaran pun kita mulai dengan yang paling rendah, yang pemula, yang junior. Orang bertingkat-tingkat sampai pada tingkatan yang tinggi. Di sini berikan kepada bahwasanya menyembunyikan ilmu yang bukan berarti menyembunyikan tidak disampaikan, hanya saja kapan disampaikan itulah yang kita perhatikan. Kapan pantas, kapan cocok untuk disampaikan, waktu yang bagaimana. Kenapa demikian? Kita akan dapatkan nanti pada akhir masail bahwa Nabi SAW melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan perkara ini kepada sahabat yang lain. Tapi barakallahu fikum, nyatanya disampaikan kepada kita. Hadis ini disampaikan kepada kita. Kapan itu? Ketika Nabi SAW setelah meninggal dunia. Jadi sebelum beliau meninggal dunia, Mu'adz bin Jabal tidak sampaikan hadis ini kepada siapapun karena ada sumpah janji, ada ikatan perjanjian. Nabi SAW melarang untuk menyampaikannya. Tapi karena ini adalah ilmu yang tetap harus disampaikan, tidak boleh untuk disembunyikan ilmu, makanya disampaikan. Namun kapan? Setelah Nabi SAW meninggal dunia. Karena perkara menyembunyikan ilmu adalah terlarang di dalam Al-Quran, terlarang di dalam hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh akhadallahu mitsaqa bani Israil lama ataitukum min kitabin wa hikmah, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi." Wa idh akhadallahu mitsaqa bani Israil. Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah janji dari Bani Israil untuk tidak menyembunyikan ilmu. Fanabaduhu wara'a dhuhurihim washtara bihi thamanan qalila. Mereka melempar ke belakang pundak-pundak mereka. Ahli kitab ketika datang ilmu kepada mereka yang mungkin menurut mereka berat untuk diamalkan, mereka sembunyikan dan tidak sampaikan kepada orang lain. Tidak sampaikan ilmu tersebut. Menyembunyikan ilmu adalah tercela di dalam Al-Quran serta dalam hadis Nabi SAW. Bahkan ilmu hendaknya disampaikan. Dan begitu banyak ayat dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Intinya ilmu Allah suruh sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat. Dan jangan menyembunyikan ilmu kecuali apabila ada maslahatnya. Termasuk maslahatnya adalah dari kisah yang kita baca tentang Mu'adz bin Jabal. Bahwa menyampaikan ilmu sesuai dengan tahapan pemahaman masing-masing orang. Yang pemula disampaikan ilmu yang mereka bisa cerna, yang tingkatan lanjutan disampaikan kepada ilmu yang mereka bisa cerna, dan seterusnya dan seterusnya. Boleh untuk menyampaikan. Untuk menyembunyikan ilmu pada sebagian orang yang mungkin kita anggap lebih baik bagi dia untuk disembunyikan. As-sabi'at asyara yang ke-17, istihbab bisyaratil muslim bima yasurruh. Sunnahnya untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang muslim yang menggembirakannya. Ini hukumnya sunnah. Pernah kita baca kisah tentang Ka'ab bin Malik ketika dia bertobat. Ketika Nabi SAW datang kepada beliau ayat tentang taubatnya 3 orang termasuk Ka'ab bin Malik. Para sahabat berlomba-lomba untuk menyampaikan kabar gembira tersebut karena ini adalah perkara yang sunnah. Ada yang dari mereka karena tergesa-gesa lari dengan kencangnya. Ada yang tak mau kan digunakan kendaraannya menaiki kuda kemudian cepat menuju ke rumah Ka'ab bin Malik.
Ada sebagian orang mungkin tak sanggup untuk lari, tak sanggup, tidak memiliki kendaraan, dia naik ke atas bukit yang tinggi sambil meneriakkan kabar berita tersebut. Di suara lebih cepat sampai ke telinga kabin Malik daripada kendaraan kuda. Lalu mereka berlomba-lomba karena mereka mengatakan ini adalah perkara yang disunnahkan. Ada berita baik yang bisa kita sampaikan kepada saudara kita, jangan ditutupi, bahkan segera untuk diberitahu. Nabi SAW pernah melintas mendapati Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sedang sholat malam sambil membaca Al-Quran dengan lantunan suara yang indah. Di sisi Nabi SAW terdapat dua sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, memuji Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada ayyaqra al-Qur'an fadlan kama unzil falyaqra inda ibni ummi abdin. Barang siapa yang mau membaca Al-Qur'an murni sebagaimana turunnya, maka bacalah dari ibni ummi abdin. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika mendengar berita baik tersebut, esok harinya Umar bin Khattab bertekad bulat untuk segera menyampaikan berita baik ini kepada si yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Selepas sholat subuh langsung dia keluar rumah, pergi beranjak ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud, ingin menyampaikan berita baik tersebut. Dia mengetuk pintu Abdullah bin Mas'ud, kemudian memberitahukan bahwasanya aku akan sampaikan kepada engkau berita baik. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya sebentar, apa yang ingin aku sampaikan, apakah sama dengan yang ingin disampaikan oleh Abu Bakar barusan? Kemudian tanya, apa yang disampaikan oleh Abu Bakar? Dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan tentang aku, man arada ayyaqra al-Qur'an fadlan kama unzil falyaqra inda ibni ummi abdin. Umar bin Khattab telah bersegera, cepat untuk menyampaikan hal tersebut. Ternyata didahului oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menyampaikan berita baik kepada saudara kita adalah termasuk perkara yang dicintai, disunnahkan. As-saminata asyarah, yang ke-18, al-khawfu minal ittikal ala si'atir rahmatillah. Perkara yang perlu untuk konsentrasi lebih. Dipetik dari perkataan Mu'adz bin Jabal ketika bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan berita baik ini kepada umat manusia? Pada dua pelajaran dari hadis Mu'adz bin Jabal, hak Allah dan hak manusia. Hak Allah adalah untuk diibadahi. Hak manusia adalah tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memenuhi hak Allah, yakni ibadah. Tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak melanggar hak Allah, yakni tidak disekutuui. Ini adalah berita baik. Setelah dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak akan disiksa. Jadi seakan-akan dalam berita gembira ini ada peluang untuk melakukan dosa selain dosa syirik. Jadi mereka mengatakan bahwasanya boleh melakukan maksiat selama yang tidak dilakukan adalah kesyirikan. Karena selama melakukan tauhid, menjauhi kesyirikan, dosa selain syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang Nabi SAW tutup pintu peluang tersebut, jangan sampaikan dulu kepada umat manusia. Jangan sampai mereka hanya bertawakal kepada aku sudah tauhid. Dosa apapun yang aku lakukan selain syirik pasti Allah akan ampuni aku. Ini yang Nabi SAW tutup pintu tersebut. Makanya beliau berikan fawaid di sini bahwa jangan dulu disampaikan. Karena sebagian orang yang mungkin tingkatan ilmunya baru rendah, ilmunya baru sebatas mata kaki, kemudian dia akan bilang, yang penting tidak syirik, boleh melakukan dosa. Jadi berita ini kapan disampaikan? Ketika Mu'adz bin Jabal mengetahui bahwasanya sahabat-sahabat yang lain telah mampu untuk menerima hadis atau berita gembira ini, keimanan mereka kokoh, akhirnya mereka tidak bermudah-mudah dalam hal melakukan dosa selain dosa syirik. Jadi poin yang ke-18, beliau memberi pelajaran kepada kita dari hadis Mu'adz bin Jabal bahwasanya tingkatan ilmu yang mungkin membuka peluang agar orang terlalu bersandar pada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang ampunan, belum saatnya untuk disampaikan kecuali tiba tepat pada waktunya. At-tasi'at asyarah, yang ke-19, qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Perkataan seseorang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu padanya, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu.
Namun satu ungkapan ini hanya berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau telah meninggal dunia. Di zaman kita tidak pantas untuk mengatakan ini Allah wa Rasuluhu, namun cukup mengatakan Allahu a'lam. Di zaman beliau karena beliau masih hidup, makanya ungkapan ini pun boleh untuk diucapkan. Nah, Allahu a'lam. Ini termasuk adab. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan man su'ila wa huwa la ya'lam fa ajaba bi Allahu a'lam fa huwa nisful ilm. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ditanya dia tidak memiliki jawabannya namun dia menjawab dengan Allahu a'lam, dia telah memberikan setengah, artinya telah punya separuh ilmu meskipun dia tidak tahu jawabannya. Tapi ketika dia menjawab dengan Allahu a'lam, berarti dia punya setengah dari ilmu akan pertanyaan tersebut. Karena tidak setiap orang ketika ditanya kemudian dia tidak tahu, memaksakan diri untuk menjawab, bahaya. Imam Malik rahmatullahi alaihi datang kepada dia sebagian orang dari pelosok jauh, kemudian membawa pertanyaan-pertanyaan kumpulan dari penduduk di kampung dia. Dia menyodorkan banyak sekali pertanyaan, kemudian Imam Malik menjawab Allahu a'lam, la adri, Allahu a'lam, la adri. Aku tidak tahu. Orang tersebut semacam kecewa, dia mengatakan, aku datang dari tempat yang jauh, datang dari hadapan Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak, maksudnya Imam Malik. Imam Malik tidak bisa menjawabnya. Imam Malik mengatakan dengan tegas bahwasanya sampaikan kepada kaum engkau bahwasanya Imam Malik tidak tahu. Bukan aib seseorang dikatakan bahwasanya dia tidak tahu. Yang aib adalah ketika ditanya dia tidak tahu ilmunya, dia paksa untuk menjawab dalam keadaan tidak tahu. Seandainya pun betul, tetap dikatakan salah karena menjawab tanpa ilmu. Dari lanjutan surat Al-Isra yang beliau bawakan di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Bahkan satu dosa ini Allah Subhanahu wa taala golongkan lebih tinggi derajatnya daripada dosa kesyirikan. Kita sama-sama tahu tentang buruknya kesyirikan, jeleknya dosa syirik. Hanya saja ada dosa yang lebih buruk daripada itu. Apa itu? Yang ini berkata tentang agama Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabbku mengharamkan kepadaku kekejian yang nampak dan yang tersembunyi, dosa dan kezaliman, kemudian kesyirikan, dan yang terakhir adalah mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak memiliki landasan ilmu padanya. Berkata tanpa ilmu, Allah Subhanahu wa taala golongkan bahkan lebih daripada dosa syirik. Artinya adalah dosa yang besar. Barakallahu fiikum jami'an. Dan pada akhir waktu, mudah-mudahan apa yang sampai bermanfaat. Masih ada tersisa sekitar 4 atau 5 poin kita akan membaca pada lain kesempatan. Al-ilmu indallah. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta